Mantan Gubernur NTT, Frans Leburaya, dikabarkan meninggal dunia di RS Sanglah Bali, Minggu 19 Desember 2021 pukul 12.30 WITA. Ketua DPRD NTT, Emy Nomleni saat dihubungi, Minggu siang, mengatakan telah mendengar informasi meninggalnya Frans Leburaya dari kerabat almarhum. "Saya akan mengecek dulu informasi ini," kata Emy. "Saya memang dikasih tahu oleh kerabat di Bali, mereka sedang menuju ke rumah sakit sekarang," kata Emy. Emy mengatakan, sangat berduka dan kehilangan senior partai. "Kita sangat kehilangan senior, orang tua, orang partai yang sangat luar biasa, kehilangan pemimpin secara umum," kata Emy. "Kami sangat kehilangan untuk semua hal," tambah Emy. Kepada keluarga, Emy berharap bisa tabah dalam menjalani kondisi ini. "Kami terus mendukung dalam doa. Semua harus kuat, harus menyiapkan diri untuk menerima kehendak Tuhan. Mungkin bagi kita ini sesuatu yang tidak baik. Namun pasti Tuhan memberi yang terbaik untuk almarhum dan kita semua. Turut berduka cita yang mendalam," kata Emy. Riwayat: Dr. Andus Frans Leburaya, lahir di Pulau Adonara, 18 Mei 1960. Pria berusia 61 tahun ini adalah mantan Gubernur Nusa Tenggara Timur yang terpilih sejak 2008. Menggantikan Gubernur Nusa Tenggara Timur sebelumnya, Piet Atallo. Frans dipercaya menduduki jabatan selama 2 periode, yakni 2008, 2013 dan 2013-2018. Sebelumnya, dia merupakan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur periode 2003 hingga 2008. Frans mulanya dikenal sebagai pegiat lembaga swadaya masyarakat. Akan tetapi, ketika terjadi perubahan politik di negeri ini saat reformasi tahun 1998, Frans mulai tampil ke panggung politik. Bersamaan dengan menguatnya sosok Megawati di tingkat pusat, di NTT, Frans dengan beberapa kawannya mulai bergabung dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP. Frans di berbagai kesempatan mengatakan, karir politik yang sekarang diraihnya merupakan hasil investasi dari segudang pengalaman pahit. Latar belakangnya sebagai anak petani di kampung, telah turut mewarnai sepak terjangnya baik sebagai politisi maupun sebagai pejabat publik. Itu membuat karakternya dekat dengan orang kecil dan sederhana. Dengan spirit pro-rakyat itulah, Frans menetaskan program yang diberi nama Anggaran untuk Rakyat Menuju Sejahtera, Anggur Merah. Program Desa Mandiri Anggur Merah diluncurkan Frans Leburaya pada HUT ke-53 NTT pada 20 Desember 2010. Tujuannya membantu rakyat dengan memperkuat kesejahteraan keluarga dari sisi ekonomi. Pada tahun 2015, Pemprov NTT telah menetapkan 589 desa yang tersebar di 21 kabupaten kota, menerima dana Anggur Merah. Dengan tambahan tersebut berarti hingga saat ini ada 2069 dari 3270 desa di NTT yang mendapat dana tersebut. Program Anggur Merah telah berhasil membangun ekonomi masyarakat NTT dari desa. Dana tersebut telah terbukti dapat mengubah pola kehidupan masyarakat NTT melalui peningkatan pendapatan ekonomi keluarga. Di akhir tahun 2015 lalu, Frans sempat mendapatkan penghargaan dari Kementerian Agama, atas dedikasinya melestarikan kerukunan umat beragama. Pada malam anugerah kerukunan umat beragama tahun 2015 itu, Frans dinobatkan sebagai gubernur pertama yang memperoleh prestasi tersebut. Lewat Frans Leburaya, di tengah krisis yang melanda hubungan antar umat beragama, baik di Indonesia maupun di dunia, NTT memberi dan membuka sebuah harapan baru. Sebelumnya, pada Agustus 2015 Frans mendapatkan tanda kehormatan berupa bintang tanda jasa utama di bidang koperasi dari Presiden Jokowi yang diterimanya di Istana Negara. Seperti diberitakan, Frans Leburaya, mantan Gubernur NTT meninggal dunia dalam perawatan di Rumah Sakit Sanglah, Denpasar, Bali, Minggu, 19 Desember 2021, pukul 12.30 WITA. Menurut informasi yang diperoleh, jenazah akan dibawa ke kampung halamannya. Jenazah politisi PDIP ini rencananya akan diberangkatkan ke kampung halamannya pada Selasa 21 Desember mendatang. Kamu harus punya komitmen untuk membangun diri, membangun keluarga. Dan itu membangkitkan harga diri dan kebanggaan keluarga. Jadi kamu boleh maki gubernur, boleh.
tapi jangan terus-terus. Ya nanti kamu masuk neraka. Kan gubernur kan sering dimaki. Jadi banyak orang bilang, kenapa kok dimaki-maki, kok diam-diam saja? Saya senang karena banyak orang masuk neraka. Supaya di surga lebih bebas, nggak saya masuk sendiri di sana. Tapi ya, saya ingatkan sekolah, ya belajar baik-baik, berorganisasi baik-baik. Karena penting, berorganisasi itu penting, sangat penting. Bagaimana mengorganisir sesuatu, itu sangat penting. Karena itu kalau jadi presiden di sini bagus. Jangan melalui tugas Pak Jokowi. Ya bagus, tapi yang positif, ya, harus yang positif. Selalu berpikir positif. Segala kejadian di dunia ini, di balik itu ada hikmahnya, ada positifnya, mesti ada. Kamu percaya saya? Kalau gunung agung meletus, ada yang korban, tapi setelah itu tanah jadi subur. Ya, betul. Sekarang jadi objek wisata. Itu positifnya. Jadi di dunia ini selalu serasi. Ada positif, ada negatif. Ada siang, ada malam. Ada panas, ada dingin. Ada keriting, ada lurus. Tidak normal kalau semuanya baik. Ya. Bayangkan kalau malam saja tidak ada siang. Apa kita persalahkan Tuhan? Tidak. Ya, selalu ada balance. Ada siang, ada malam, ada panas, ada dingin, ya, ada putih, ada hitam, ada lurus, ada keriting, rambut maksudnya. Ya. Ada yang sehat, ada yang sakit. Manusia itu kalau tidak sakit tidak normal. So, ya, itu kata dokter. Karena selalu tubuh menyesuaikan diri dengan macam-macam. Ya, jadi saya minta kamu pikir tentang bagaimana NTT maju. Harus ada pikiran bersama. Kalau perlu kamu berpikir tentang bagaimana bangsa ini maju. Itu pikiran perlu, sangat perlu. Sejak mahasiswa memulai berpikir tentang hal besar. Jangan berpikir kerdil, bos. Tidak ada karya besar di dunia ini yang dihasilkan oleh orang-orang berpikir kerdil. Berpikir positif dan berpikir besar. Harus berpikir besar. Punya cita-cita besar. Saya dulu punya cita-cita waktu mahasiswa yang aktivis mulai duduk. Kau punya cita-cita jadi apa? Oh, saya mau jadi anggota DPRD kabupaten. Kau mau jadi apa? Oh, saya mau jadi DPRD provinsi. Kalau saya mau jadi DPRD pusat di Senayan sama. Ya, supaya kalau dia jatuh di provinsi, bos. Kalau yang punya cita-cita di anggota DPRD provinsi, kalau jatuh di kabupaten. Tapi kalau Anda punya cita-cita di DPRD kabupaten, jatuh udah tidak dapat apa-apa lagi. Jadi harus punya cita-cita. Itu sekedar cerita analogi untuk memahami itu semua. Tapi harus punya cita-cita tinggi. Biasakan diri berpikir besar dan berpikir positif. Jangan berpikir negatif. Jangan biasakan diri dengan berpikir negatif. Yang keluar dari Anda adalah aura negatif. Ya. Karena itu berpikirlah positif. Satu ketika Anda akan merasakan. Anda akan pasti merasakan. Lambat-lambat akan terasa. Karena itu urusan alam. Kita semua boleh bercita-cita, tapi kita percaya ada sesuatu yang
di luar jangkauan kita yang mengatur hidup kita. Tapi itu kita tidak boleh berarti kita pasrah menyerahkan semuanya kepada lain mengatur hidup kita. Kita harus berjuang, harus belajar, dan harus punya ilmu, harus punya ilmu. Begitu, datang nanti pulang kampung ya. Tapi kamu pulang saya sudah tidak jadi gubernur lagi. Dan nanti kalau mereka datang minta, Pak Gubernur, saya mau diangkat jadi guru, saya sudah bebas. Tapi serius, saya serius. Ayo mari bangun NTT. Mari kita bangun sama-sama. NTT indah sekali. Provinsi yang paling indah di dunia itu NTT. Tidak ada provinsi di dunia ini yang lautnya diapiti oleh pulau-pulaunya. Betul? Coba kamu cari peta di seluruh dunia. Ada bos. Hanya ada di NTT. Ya? Kita punya laut Sabu yang diapiti oleh pulau-pulau besar. Ada di tempat lain. Itu kehebatannya. Punya laut yang begitu luas. Apa makna laut? Apa itu laut? Ada apa di laut? Dan bagaimana laut ini berguna untuk masyarakat? Itu yang tengah kita kerjakan. Sebagai gubernur, saya bekerja 9 tahun sekarang. Sebagai gubernur, 5 tahun saya jadi wakil gubernur, 4 tahun saya wakil ketua DPRD. Saya kira-kira hampir 20 tahun di urusan pemerintah. Dan kita terus punya komitmen menjadikan NTT semakin maju. Semakin maju. Tidak boleh lagi disebut miskin. Dan kalian tidak boleh lagi berperasaan miskin. Ya, tidak boleh. Karena kalau kalian berperasaan miskin, itu nanti jadi urusannya rendah diri. Tapi juga tidak boleh jadi orang sombong. Tidak boleh. Kita tetap harus rendah hati, bergaul dengan semua orang, menerima semua orang, bisa berdiskusi, berkomunikasi dengan semua orang, ambil yang positifnya untuk kepentingan kita, lepaskan yang negatif, tidak usah pakai, dan seterusnya. Itu yang harus kamu lakukan. Kamu tinggalkan orang tua dan keluarga, jauh-jauh datang ke Malang. Ya. Dulu saya kuliah di Kupang, bos. Saya tidak pernah keluar dari NTT waktu saya kuliah. Sekolah saya di kampung sana, SD, SMP di kampung, SMA baru saya ke Kupang, setelah saya kuliah di Kupang. Sudah berhenti di sini. Saya tadi ketemu teman lama di situ di simposium. Kebetulan dulu tahun 87 kami sama-sama mahasiswa teladan nasional. Jelek-jelek ini dulu mahasiswa teladan juga. Ini tahun 85 mahasiswa teladan pada ketua. Ternyata saya baru tahu. Kami angkatan 87, beliau angkatan 85. Jadi waktu itu kalau pegang tangan Pak Presiden Pak Soeharto, wah bangganya bukan main-main itu. Pulang kampung rasa lebih hebat dari semua orang di desa. Ya, tadi ketemu satu profesor doktor ngajar di UGM. Dia memang waktu itu utusan dari UGM, saya utusan dari UNDAN. Ya, dan 3 minggu lalu kami berkumpul di Batu, berreuni di Batu. Teman-teman mahasiswa teladan tahun 87. 27 tahun kemudian baru kami bertemu kembali. Ya, bertemu di Kupang tahun 2014 dan setiap tahun kami bereuni. Tahun ini di Batu Malang sudah selesai dan tahun depan karena saya mau berhenti jadi gubernur, saya ajak mereka ke Kupang, ke NTT. Ya, tapi ada hal yang menarik dari pertemanan ini. Lama sekali 27 tahun tidak saling kontak satu dengan yang lain, tapi setelah itu bisa berkumpul kembali. Jadi kalau kalian itu hidup bertahun-tahun bersama-sama dengan teman-teman dari seluruh Indonesia yang ada di sini, kalian mesti bisa bertemu di setiap saat setelah kalian berhenti dari sini, setelah kalian lulus dari sini. Itulah yang merajut persatuan dan kesatuan bangsa ini.
Kau sudah tanggung jawab. Jangan biarkan intoleransi merajalela. Ya, jangan biarkan kekerasan merajalela. Tidak boleh. Harus dilawan. Dengan cara-cara yang damai. Tidak boleh berantem. Presiden tidak boleh berantem. Biasakan diri dengan dialog. Itulah kedewasaan kita. Kalau urusan berantem, orang NTT ya saya suka dengar laporan. Tapi kalau saya dengar laporan, itu Sumba dengarnya saya telepon bupati, kok ke Malang lihat anak-anak. Ya, karena semuanya masih saya dapat lapor. Oh ini orang Sumba berbuktikan dan orang Ambon misalnya. Ya. Orang mana saya tidak pernah dengar berantem. Karena saya dengar-dengar bos. Ya, tapi itu beberapa pesan saya ya. Terus belajar, punya ilmu, terus berpikir positif.